Salam guru penggerak. Bagaimana sih koneksi antar materi di modul 2.1 kali ini? Yang pertama, apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Jadi, pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran di mana guru menggunakan berbagai metode pengajaran untuk memenuhi kebutuhan individual setiap siswa sesuai dengan kebutuhan mereka. Hah? Maksudnya apa? Jadi, setiap anak itu unik, punya kelebihan, kekurangan, dan kebutuhannya masing-masing. Begitupun dengan bakat minatnya, dan lain-lain. Jadi, tugas guru untuk dapat mengakomodir kebutuhan belajar murid yang berbeda, dan dapat membuat murid merasa nyaman untuk belajar. Tentu saja tujuan belajar harus tetap tercapai. Lalu, agar dapat melakukan pembelajaran diferensiasi, guru harus memahami tujuan pembelajaran, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, melakukan manajemen kelas yang efektif, dan melakukan penilaian berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memperhatikan beberapa aspek, meliputi kesiapan belajar murid, minat murid, dan profil belajar murid. Untuk mengetahui kesiapan belajar murid, guru harus menilai kemampuan awal dan menentukan apa yang murid ketahui dan di mana murid berada. Lalu, bagaimana dengan minat murid? Minat setiap anak pasti berbeda. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhir adalah profil belajar murid. Profil belajar murid dipengaruhi oleh lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk yang dimiliki murid. Selanjutnya, kebutuhan dasar murid. Kita dapat mengidentifikasinya dengan cara mengamati perilaku murid. 2. Identifikasi akademik awal, asesmen diagnostik, bertanya kepada guru di kelas sebelumnya, mereview dan merefleksi kegiatan belajar mengajar sebelumnya. Nah, sekarang kita masuk pada strategi pembelajaran diferensiasi. Ada 3 macam. Yang pertama, diferensiasi konten. Kedua, diferensiasi proses, dan yang ketiga, diferensiasi produk. Yang pertama, diferensiasi konten, berkaitan dengan apa yang kita ajarkan, seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari. Kedua, diferensiasi proses. Proses belajar mengajar yang memungkinkan murid memahami dan memaknai konten dengan membedakan proses yang dijalani murid saat pembelajaran. Ketiga, diferensiasi produk. Diferensiasi produk ini merupakan bukti hasil pembelajaran yang bisa disajikan dengan berbagai bentuk atau model oleh murid. Nah, lalu seperti apa sih koneksi antar materi di modul 2.1 dengan modul-modul sebelumnya? Yang pertama, untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus mengetahui kodrat alam dan kodrat zaman murid sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara.
Dan yang kedua, dalam mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif sesuai peran guru penggerak. Selanjutnya, pembelajaran berdiferensiasi menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Yang terakhir, dalam mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi, guru hendaknya tetap mewujudkan budaya positif di kelas dan sekolah yang dapat diwujudkan dengan membuat keyakinan kelas.